Saudara sebangsa tanah air, dalam bahasa Jawa, ngengleng itu artinya linglung, bingung berat, judek ngurek-ngurek, karena tidak menemukan jalan keluar dari masalah berat yang sedang dihadapi seseorang. Itu bisa merasa lemas, serasa kehilangan daya kekuatan, inginnya hanya ngelempuruk. Ini bahasa Jawa juga ya. Kehilangan motivasi untuk hidup normal. Jadi badannya merasa terkulai, lunglai, gairah hidup hilang, terbang entah kemana. Itulah yang saya kira, saya bisa keliru ya, akan segera dan mungkin sudah dialami oleh Jokowi. Yakni bila pengadilan sampai menyidangkan dua tokoh bangsa, Mas Roy dan Ibu Ti Fauzia, Bu Dokter, mengenai ijazah palsu Jokowi, Jokowi harus dihadirkan. Tidak bisa tidak. Nah, bila benar Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan berani memanggil Roy dan Tifa tentang ijazah palsu Jokowi, maka hal yang sangat ditakuti Jokowi, manusia abnormal dari Solo itu, dia harus hadir ke pengadilan. Yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti, akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Nah, dalam pemikiran Raja Botong dan pembohong dari Solo itu, tidak mungkin tuduhan ijazah palsu Jokowi oleh Roy dan Tifa dan teman-teman mereka akan berakhir di pengadilan. Itu tidak terbersit di dalam pikiran Jokowi. Karena itu, kalau Jokowi setelah lengser menderita sakit ajaib dan sampai sekarang, maaf, matanya makin sipit ya, dan kepalanya hampir buta total, saya yakin itu semua karena tekanan mental kejiwaan si Raja Jawa palsu itu. Saya tukang tipu profesional dari Solo ini, semua ijazahnya palsu. Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1-nya. Nah, ini mengenai kepalsuan semua ijazahnya Jokowi itu, Gus Nur dan Bambang Tri sudah menegaskan itu sekitar 3 tahun lalu. Nah, saya yakin qadar Allah SWT untuk Jokowi makin lama makin jelas. Akhirnya makhluk ajaib dari Solo ini, nasib malangnya berakhir di pengadilan. Hari-hari ini bagi Pinocchio Solo itu sungguh menegangkan, willy-nilly, jadi pasti ya. Akhirnya penipu dajjal dari Solo ini tidak bisa lagi menghindar dari terkaman hukum. Mungkin itulah hukuman bagi sosok perusahaan Indonesia yang telah merusak Indonesia selama 10 tahun. Nah, saya minta pemerintahan Pak Prabowo mengawasi terus gerak-gerik Jokowi yang makin ngengleng ya. Jadi jangan sampai lari ke RRC meniru tokoh-tokoh PKI dulu seperti Yusuf Aticorop, Sobron Aidit, Tio Keng Bau, Sarmaji dan lain-lain yang melarikan diri ke negara Xi Jinping. Negara Xi Jinping ini mungkin seolah-olah paman angkatnya Jokowi. Dalam Al-Quran di beberapa ayat Allah berfirman tentang usaha manusia untuk merancang sebuah rencana, sebuah trik atau stratagem. Bahasa Inggrisnya itu stratagem, yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai makar. Allah berfirman bahwa makar Allah jauh lebih bagus dan lebih jitu. Kita ambil satu ayat saja, yaitu ayat 46 dalam surah Ibrahim. Punya ayatnya itu adalah ya, wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Artinya, mereka manusia membuat makar, tapi makar mereka ada dalam genggaman Allah. Walaupun makar mereka dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung. Jadi Jokowi silahkan gedabikan dan pentalitan mengatur stratagem untuk bisa muncul lagi di panggung politik nasional. Monggo. Tetapi apapun yang akan ditempuh Jokowi sudah tidak relevan lagi. Jadi style gendut saja Mas, siap-siap entah kapan akan mendapat panggilan dari pengadilan negeri. Bisa di Solo atau juga bisa di Jakarta atau di mana saja. Saya kira begitu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.